Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 3 kelas 17 Pancasila dengan saya sendiri Siti Farwatimah dengan tim 24 dari Prodi Matematika Fakultas MIPA. Saya sendiri Siti Nafiatul Umamah dengan NIM 24 18 10 10 10 07. Perkenalkan, nama saya Akmalia Saif Rizko Sugianto dengan NIM 2517102011034 dari Prodi Teknik Pertanian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Prasetya dengan NIM 25110201037 dari Prodi Teknik Pertanian. Jadi di sini kami akan mewawancarai perangkat desa yang ada di sini mengenai bagaimana desa Pancasila itu sendiri, dan kita akan menunjukkan bagaimana situasi desa Pancasila dengan kehidupan mereka yang berada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kami dari kelas Pancasila ingin mewawancarai Bapak dan Bapak siapa? Bapak Supriyadi Kasih Kesra. Sebagai apa? Kasih Kesra. Baik, jadi di sini kami akan mewawancarai mengenai desa Pancasila itu sendiri. Pertanyaan kami yang pertama, apa yang menjadi ciri khas desa Pancasila dibandingkan dengan desa lain di wilayah ini? Oke, dalam masalah ciri khas kaitan dengan desa lain, maksudnya desa tetangga aja ya. Rasanya macam-macam ajaran memeluk agama. Makanya di sini rukun mulai dari 4 agama yang direstui oleh pemerintah di sini rukun. Itu ciri khasnya. Terus yang kedua, bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat desa? Kalau penerapannya yaitu dengan penelitiannya itu kaitan dengan kegotong royongan, misalkan genturen ya, atau pengajian itu sama-sama diundang dari pihak Hindu atau Nasrani, diundang dari Muslim, dari Hindu ataupun dari agama lain. Itu selain Islam. Sama, pelayanannya juga sama di masyarakat. Jadi selanjutnya, bagaimana perbandingan jumlah warga tiap agama? Ya, perbandingannya jauh. Di sini karena banyaknya Muslim ya otomatis di antara 75 sampai 80 kali dari 20 dari agama itu yang 40 dari agama Islam, terus dari Nasrani sama juga, dari Nasrani 20, Kristen juga yang 80 Kristen sama. Bagaimana partisipasi warga di desa ini terhadap kegiatan di desa? Partisipasi kegiatan desa sama seperti orang takziah aja ya. Takziah itu contoh kecil. Takziah itu misalkan yang meninggal itu orang Kristen atau orang selain Muslim, itu sama aja, sama-sama menjagung atau duduk bareng, nggak apa-apa, sama. Dan mulai dulu sampai sekarang, kebetulan saya itu kan mulai kecil warga, ya rukun-rukun aja, nggak pernah terjadi cekcok atau apa. Ada seperti takbir keliling itu, semua komunan ikut, seperti Nasrani atau apa ikut. Kalau yang Nasrani seperti apa itu? Manggul itu apa itu? Yang Ogogo itu? Ogogo itu kan dikul ya, bareng-bareng itu. Itu sama. Dari Muslim, dari Kristen juga sama. Tradisi dan apa yang sampai sekarang Ya itu tadi kematian sama ya. Kalau orang ibu bawa muter-muter, jangan belum tahu ya. Kalau kejadian sini tuh dibawa muter-muter mayatnya, muter-muter itu
ini maksudnya apa ya? Di bawah munyer-munyer itu loh, apa ya? Di bawah lari. Enggak, ya orang itu. Ya, orang Muslim ikut terlibat di dalamnya seperti pengadaan alat pemukul apa itu orang Muslim ikut terlibat. Bagaimana cara desa mendorong generasi muda ini untuk aktif dalam kegiatan sosial? Kalau di sini itu tidak perlu didorong ya, kenyataannya mulai dari dulu zaman dulu itu sudah ada. Memang dari turun temurun dari kakek moyang dulu bahwasannya kaitan dengan kegiatan ini semuanya sudah terlibat. Tidak perlu diworo-woro atau apa sih pasti itu kelebihannya. Sudah punya apa ya? Inisiatif sendiri. Iya. Apa tantangan terbesar untuk mempertahankan Tantangannya kita supaya menjalin pemerintahan dengan masyarakat ya, pemerintahan desa. Kita mengajak bareng-bareng supaya kita ciptakan lingkungan yang harmonis, subur, damai, tentrem, ya. Tradisi atau gaya dilestarikan ya, sampai sekarang seperti kegiatan Ogogo itu tiap tahun ada. Ogogo tahu nggak? yang dipikul itu? Nah ya itu Ogogo namanya. Nah, itu tiap tahun pasti ada, setiap bulan 3 itu pasti ada, dan itu ribuan manusia yang nonton dari Lumajang, ini tingkat nasional. Ternyata ya saya sadar sepengetahuan saya masyarakat untuk meningkatkan daya UMKM-nya. Kemudian apakah pernah terjadi konflik sosial? Jika pernah, bagaimana penyelesaiannya itu? Kebetulan tidak pernah ya, tidak pernah terjadi konflik. Jadi kita belum mencoba kaitan dengan masalah itu. Soalnya damai, rukun, tentrem. Saya aja seneng kok di sini. Iya. Selaku apa ya, selaku warga di sini. Semoga wawancara ini dapat menambah informasi bagi kita semua, bisa mahasiswa yang ada di universitas. Baik, terima kasih. Ya, Kak. Terima kasih sudah mau diwawancarai. Kali ini kita berada di gereja Kristen Katolik yang ada di Desa Sukorno, tepatnya orang beribadah agama Katolik. Sekarang kita ada di Pura Swasti Dharma. Di sini tempatnya orang beribadah, yaitu bagi agama Hindu. Sekarang kita ada di Masjid Jami Baitur Rahman. Jadi masjid merupakan tempat beribadah orang Islam. Yeay. Sekian informasi yang kami dapat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.